Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya guys ya. Oke, di kali ini saya akan melakukan unboxing test dari sebuah kartu grafis ya. Seperti yang teman-teman lihat di layar. Di sini saya mendapatkan kartu grafis ya dari seri Lord Cespleng ya, kubu hijau, yaitu Asus Nvidia GeForce GTX 750 Ti OC Edition 2GB GDDR5 dengan penampakan boxnya seperti ini. Dan ini kondisinya menurut saya masih sangat istimewa sekali. Jadi unit simpanan dari user yang kebetulan sudah menggunakan spesifikasi jauh di atasnya. Namun unit ini masih menjadi koleksi dan kebetulan saya berhasil mendapatkannya. Untuk boxnya seperti ini, yaitu dual fan cooling, 2 kali airflow, 3 kali quieter katanya ya. Lebih silent, lebih senyap seperti itu guys. Jadi untuk spesifikasinya seperti ini ya. GeForce GTX 750 Ti, Windows 10 ready. Ini box bagian samping. Bagian samping ya, tentunya ini dari distributor lokal Indonesia. Kemudian kalau kita lihat dari unitnya seperti ini ya, penampakan secara sepintas dari box bagian belakang ya, super alloy power seperti itu. Oke, ini untuk penampakan dari box bagian luarnya kita taruh di sini, dan ini box bagian dalam ya guys ya. Box bagian dalamnya berwarna putih, masih sangat bersih boxnya. Tentunya unitnya juga masih sangat bersih, kinyis-kinyis kinclong seperti selayaknya graphic card yang masih baru dan sangat rawat. Ini kelengkapannya. Pertama ya, ada seperti kayak gini ya, kartu iklan ini. Kemudian ada kitab manual installation guide-nya. Kemudian ini ada spons penutup berwarna putih di bagian atas. Kemudian ada grafikanya tampak di bagian sini, dan ada static pad ya, dan juga ini seperti ada buku begitu ya guys ya. Oke, kita taruh di bagian atas. Kita lihat untuk kartu grafisnya. Kita cek ya. Kita lihat guys, di sini untuk kartu grafisnya kinyis-kinyis kinclong, perfect banget guys. Unitnya ini kinyis-kinyis kinclong, dual fan khas dari Asus yang semi transparan ya. Untuk kipasnya juga masih sangat bersih, begitu pula dengan bautnya kinyis-kinyis kinclong, dan heatsinknya yang berwarna chrome ya. Desainnya seperti ini untuk seri Asus dual fan cooling. Kita buka dulu untuk tutup portnya di sini. Untuk PCI Express-nya ada 3.0, 16 kali ya, 3.0. Mantap jiwa, kinyis-kinyis kinclong ya guys ya. Just sangat rawat. Kemudian kartu grafis ini karena dia kartu grafis GTX 750 Ti yang menggunakan 6 pin port tambahan. Jadi ada pin port tambahan di bagian sini ya, untuk dari Asus desainnya. Untuk bodinya ini juga sangat tebal banget, begitu pula dengan bit quality-nya sangat bagus untuk kartu grafis ini. Ini bagian house-nya, heatsink house-nya. Kemudian untuk displaynya seperti ini guys. Untuk displaynya mantap jiwa, kinyis-kinyis kinclong platnya, yang tentunya di sini ada port HDMI, dual DVI dan VGA, dan benar-benar masih kinyis-kinyis banget guys. Oke, kita lihat di part bagian belakang, terutama di bagian boardnya ini juga masih sangat bersih ya, kinclong. Segel pabrikannya masih utuh ya. GTX 750 Ti OC, serial number tentunya sama, sudah saya pastikan sama, 6385. Di box juga sama, 6385. Just first hand user ya guys ya. Ini segel dari Asus ya, Asus Indonesia seperti itu. Garansi resmi Asus Indonesia, Asus Indo Service Tama. Garansinya tentunya sudah berakhir. Mantap jiwa guys untuk kartu grafis Lord Cespleng ini ya. Oke, kita langsung pindah ke unit PC dan kita akan menjalankan tes ya untuk kartu grafis ini. Oke, di sini kita berikan lighting tambahan ya, supaya bisa terlihat guys. Kita pasang kartu grafis ini di port PCI Express 3.0 ya. Kita lock terlebih dahulu dengan satu buah baut, tidak masalah ya. Mantap, tegak lurus kencang ya, pastikan tegak lurus kencang. Bentar.
Kita lock. Ya. Kemudian di sini kartu ini membutuhkan 6 pin power tambahan ya. PCI Express 6 pin power seperti itu. Kita pasang sampai terkunci optimal. Oke. Kita akan paskan terlebih dahulu. Maaf kalau tidak sedikit ya, banyak goncang ya guys ya. Kita gunakan port HDMI ya. Jadi di sini saya suplai dengan PSU Coger CMX 700 watt 80 plus bronze. Kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Jos, perputaran kipasnya kinyis-kinyis ya guys. Kinyis-kinyis kinclong. Display sudah tampil. Mantap. Kita akan langsung menuju ke display aja guys. Mantul jewel ya. Kita posisikan center sebisa mungkin ini guys. Ya. Jadi di sini saya tes per 21 Agustus jam 12.25. Ini merupakan tes kedua saya. Dimana sebelumnya tadi sudah saya tes menggunakan Firestrike. Untuk saya jalankan benchmark Firestrike. Dan saat ini tes kedua ini akan saya jalankan menggunakan benchmark 3D Mark juga. Nanti kita akan coba pakai nitrate ya. Dan saat saya jalankan dengan Firestrike suhunya hanya mencapai 60-an guys. Jadi sangat-sangat adem guys. Kartu grafik card ini masih segel tapi performanya benar-benar masih sangat terjaga ya. Suhu di 33 derajat Celcius. Kita buka software pendukungnya ya, hardware info. Suhu terendah saat ini di 33 derajat Celcius seperti yang tampak di layar. Kemudian kita load GPU Z dan tentunya kita butuhkan software untuk benchmark sintetisnya, yaitu menggunakan 3D Mark ya. Oke, kita akan look up spesifikasinya sembari menunggu loading ya. Tentunya tadi sudah saya buka dan ini saya klik ulang. Seri kartu grafis ini adalah Asus GTX 750 Ti OC, GTX 750 Ti OC 2GD5, 2GB DDR5 seperti itu guys. Arsitekturnya, prosesornya itu GM107, 16/40 adalah render texture mappingnya dengan core 640 unified ya, atau 640 core. PCI Expressnya 16 kali 3.0, kemudian DirectX support 12 dalam kurung 11_0 versinya ya guys ya. Kemudian kartu grafis ini sudah GDDR5 LPDA 2GB 128 bit dengan bandwidth yang sangat kencang ya untuk seri 750 Ti, yaitu di 86,4 GB per detik. Kartu grafis ini sudah bisa mendeteksi driver terbaru yaitu 512,77. Jadi seri 512 tentunya kompatibel ya, karena masih disupport dari Nvidia di Windows 10 64 bit DCH, Windows Hardware Quality Labs ya, digital signature-nya udah WHQL. Oke, kartu ini memiliki clock, base clock-nya di 1072 MHz, memory clock-nya 1350 dan boost clock-nya 1150 dengan slot width-nya dual slot, panjangnya 21,8 cm. Mantap, optimal ya, cukupan ya. TDP 60 watt karena menggunakan 6 pin power tambahan, suggested power supply-nya 250 watt dan HDMI 2.0 ya. HDMI-nya udah 2.0, DVI-nya 2 kali, VGA-nya 1 kali dengan 6 pin power tambahan. Mantap ya guys ya. Jos. Oke, kita akan jalankan benchmark sintetis. Kita akan tes menggunakan nitrate ya. Seperti biasa. Biasanya saya tes menggunakan Firestrike, karena sudah saya tes menggunakan Firestrike di kisaran 60-61 derajat Celcius sebagai full load-nya, bisa diakses di website result 3D Mark saya. Dan saat ini kita tes full tes menggunakan nitrate ya, 3D Mark nitrate di preset 1080 untuk Asus dual fan, dual cooling ya, GTX 750 Ti. Tentunya dia akan memiliki performa yang jos ini kalau untuk menjalankan nitrate ya. Grafik tes 1 nitrate ya, kita tunggu terlebih dahulu untuk terload dengan baik. Idle di 36 derajat Celcius, start di 44 derajat Celcius, saat ini posisi di 52 derajat Celcius dengan RPM kipas di 37%, GPU load 99%, TDP di 36 watt, clocknya di 2,7 GHz ya guys ya. Suara kipas 40% cukup senyap, sangat senyap ya.
Kipasnya itu karena mungil, perputarannya kenceng, tapi senyap ya guys ya. Di 1400 rpm-an dengan temperatur saat ini posisi di 58 derajat Celcius dengan average FPS di 78 fps, realnya di 80 fps, maksimalnya di 407 fps guys. Mantap jiwa guys. Lord Splunk ini bener-bener jos ya. Dengan TDP kecil, performa mantep seperti itu guys. Ya, untuk editing ringan, gaming ringan, tipis-tipis, tentunya kalian bisa mendapatkan performa yang price to performance 61 derajat Celcius seperti tes yang saya gunakan Firestrak sebelumnya. Suhu tertinggi di kisaran 61-62 derajat Celcius. Lanjut ke grafik test 2 ya. Nitride grafik test 2 di sini akan diuji untuk tekstur mappingnya. Untuk di Nitride grafik test 2 biasanya itu lebih tajam warna dan teksturnya ya. Kita lihat di sini 60 derajat Celcius. Suhu tertinggi di 61 derajat Celcius saat ini menuju ke 62. Seperti Firestrak ya, tertinggi di 62 derajat Celcius dengan DirectX-nya di 100-an fps, average 98 fps, maksimal di 300 fps ya. Mantap, suhu tertinggi di 63 derajat Celcius dengan performa mulus kinclong. Mantap jiwa, naik ke 64 derajat Celcius sebagai suhu maksimal ya. Suhu maksimal ya tentunya guys. Tajam banget guys, teman-teman bisa lihat gambarnya tajam banget, performanya tajam banget, mulus kinclong. Menyentuh 65 derajat Celcius langsung turun lagi ke 64 derajat Celcius. Jadi 65 adalah suhu tertinggi untuk Lord Splunk GTX 750 Ti. 66 derajat Celcius ya, 65, sekian dibulatkan di sini tadi sudah mencapai 66 derajat Celcius. Mantap jiwa, jos. Berikutnya menggunakan prosesor ini, render menggunakan prosesor, tentunya kartu grafis akan idle seperti biasa. Suhu akan turun langsung. Saat ini di 51 derajat Celcius dengan load di 8-12%. Watt saat idle hanya di 3 watt guys untuk Lord Splunk. Clock di 2,7, RPM 46%, proses pendinginan tentunya karena dia menjaga suhu hotspot juga. Untuk prosesor di sini average di 7 fps, maksimal 20 fps, jauh performanya dibandingkan 750 Ti yang terpasang. Suhu grafika sudah di 50 derajat Celcius, suhu prosesor di 56 derajat Celcius. Tentunya turut menjaga suhu hotspot ya. Perputaran kipas di 45%. Mantap jiwa guys. Just gandos terkotos-kotos, mantul jiwa ya guys ya. Temperatur sudah turun ke 46 derajat Celcius untuk kartu grafisnya. Load di 50-56%, 42% RPM atau di 1400-an RPM ya. Oke. Ini untuk prosesor tes sudah berakhir. Saat ini kita akan melihat resultnya, bagaimana hasil benchmark Asus Dual Cooling GTX 750 Ti 2GB GDDR5 ya. Mantap jiwa. Suhu tertinggi di 66 derajat Celcius saja guys. Jadi untuk kartu grafis yang masih segel pabrikan, belum pernah bongkar sama sekali, bisa dikatakan ini masih adem dan masih terjaga ke josnya. Kemantulannya guys. Kita lihat skornya. Grafik skornya di 19.000 sekian, CPU skornya di 5.300-an, dan Nitride skornya di 13.804 guys. Predikatnya grid, mantap ya guys ya, grid karena dia jauh di atas rata-rata, terpaut 400 poin kurang lebih di 13.482 untuk average skornya, sedangkan kartu grafisnya di 13.800. Jadi mantul jiwul. Kemudian untuk suhu tes pertama di 61 derajat Celcius, suhu tes kedua di 66 derajat Celcius, 66,0 ya. Dan berangsur turun di 45 derajat Celcius. Saat ini suhu sudah berada di 42 derajat Celcius. Jadi penurunannya juga sangat signifikan ya, cepat ya. Kartu grafis ini memiliki RPM kipas 0 RPM startingnya, currentnya di 1200-an dan maksimal di 1900-an dengan power minimal dan current saat idle-nya itu sangat kecil, hanya di 1,3 watt aja guys, maksimalnya di 38 watt. Efektif clock dari kartu grafis ini di 1200-an MHz, memori clocknya di 1350.
Dan untuk perputaran kipas saat idle di 29%, current di 33% dan maksimal di 56%. Jadi gapnya kurang lebih tidak mencapai 20%, hanya di sekitar 23% ya kurang lebih ya. Dan kartu ini memiliki performance yang mantap ya guys ya. Oke, kurang lebih untuk Lord Sesplong ini tesnya sampai di sini guys. Mantul jiwa untuk kartu grafisnya. Kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya. Jangan lupa subscribe. See you on the next video. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye -bye.